Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku seiman, seagama, sebangsa dan senegara. Ketemu lagi ya dengan saya. Biasalah saudara, saya akan terus tampil di media sosial untuk menyebarkan ilmu-ilmu yang benar, ilmu yang diterima oleh Nabi Muhammad dari Tuhan Sang Pencipta melalui malaikat Jibril, yaitu sebut wahyu ya. Sebut wahyu itu ilmu yang diberikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad dan ditulis oleh Nabi Muhammad, yang disebut kitab yang diturunkan dari Yang Maha Suci, yang disebut kitab suci. Dan pedoman hidup kita selaku umat Nabi Muhammad, kitab suci itu Quran. Nah, di sana hukum-hukum kehidupan, cara-cara kita berkehidupan di alam dunia itu ada. Maka kita wajib mengkaji isinya Al-Quran supaya hidup ini penuh dengan berkah dan keselamatan. Nah, saya akan membahas ini ya saudara. Saya akan membahas bahwa Tuhan menciptakan ya manusia, yang pertama yaitu Adam, terus setan, iblis, malaikat, jin. Nah, semua makhluk itu diciptakan oleh Tuhan dari berbeda-beda jenis atau bahan ya. Kalau ini mah bahan gitu ya. Kalau ada manusia pertama diciptakan oleh Tuhan dari bahan api, angin, air, tanah, yaitu yang ada di alam dunia ini ya. Dan istrinya yang diciptakan oleh Tuhan dari tulang rusuk Adam atau sebagian dari tubuh Adam. Sedangkan setan iblis diciptakan oleh Tuhan dari api neraka. Dan bangsa jin diciptakan oleh Tuhan dari cahaya warna putih, cahaya warna hitam dan api neraka. Jadi bangsa jin itu diciptakan dua unsur ya, yaitu cahaya warna hitam dan api neraka. Sedangkan malaikat diciptakan dari cahaya warna putih. Jadi berbeda-beda makhluk itu beda jenis dibuat bahannya, begitu ya. Dan setelah Tuhan menciptakan makhluk-makhluk itu, yaitu Adam, iblis, jin dan malaikat, Tuhan menyuruh mereka semua untuk bersujud kepada Tuhan. Ya Adam, ya iblis, ya malaikat, sujudlah kalian kepadaku sebagai aku yang telah menciptakanmu atau Tuhan kalian. Dan semua melaksanakan perintah Tuhan, yaitu Adam, setan, iblis, malaikat dan jin pun semua bersujud kepada Tuhan sebagai Tuhan itu yang telah menciptakan mereka. Dengan cara apa mereka bersujud yang disuruh oleh Tuhan? Yaitu dengan cara tegak berdiri, penghormatan atau ruku, bersimpuh atau sujud, duduk iftirasi atau berdialog dengan Tuhan, atau yang disebut sekarang sembahyang atau sholat atau menyembah. Nah, mereka semua makhluk ciptaan Tuhan semua bersujud kepada Tuhan yang diperintah oleh Tuhan, yaitu sujudlah wahai Adam, sujudlah wahai iblis, sujudlah wahai malaikat kepadaku selaku aku yang telah menciptakanmu dari berbeda-beda jenis pembuatannya. Begitu ya, kita harus tahu. Tetapi Tuhan telah memberi ujian kepada mereka ya, kita harus tahu. Mereka diberi ujian oleh Tuhan selaku Tuhan mengetes keimanan mereka kepada Tuhan, yaitu ujiannya setan iblis diberi nafsu, yaitu angkara. Sedangkan Adam diberi syahwat, yaitu keinginan, jadi nafsu juga ya. Jadi manusia pun diberi nafsu, yaitu syahwat, yaitu keinginan, ingin makan, ingin minum, ingin pakaian, ingin tempat, ingin kawin dan sebagainya ya. Dan bangsa jin sama diberi nafsu. Hanya satu yang tidak diberi nafsu, yaitu malaikat. Kalau malaikat tidak diberi nafsu oleh Tuhan, yaitu hanyalah ketaatan atau patuh kepada yang menciptakan. Jadi kalau Tuhan menyuruh begini ya, malaikat itu selalu patuh, yaitu seperti malaikat yang 10 ya, yang wajib kita ketahui, semuanya patuh tunduk kepada Tuhan dengan melaksanakan tugas-tugas Tuhan. Nah, tetapi kalau setan iblis, jin dan kita manusia diberi nafsu oleh Tuhan, yaitu manusia diberi syahwat, setan iblis diberi angkara, jin pun diberi nafsu angkara. Kita harus tahu. Nah, Tuhan mengetes ujian mereka, makhluk itu, apakah mereka kuat diberi nafsu oleh Tuhan untuk melaksanakan perintah Tuhan atau tidak. Kita harus tahu ya. Dan Tuhan pun mengetes ujian-ujian mereka, yaitu seperti hanya kalau bangsa jin kan langsung disimpan di alam dunia ini. Kalau bangsa jin ya tidak disimpan dulu di surga, langsung disimpan di alam dunia. Tetapi kalau setan iblis
Dan Adam Hawa disimpan dulu di surga sebagai Tuhan mengetes ujian mereka yang diberi nafsu oleh Tuhan, yaitu disimpan di surga. Mereka hidup di surga dengan enak, makan minum tinggal makan, ada pelayannya, pakaian tinggal dipakai dan sebagainya. Mereka hidup enak. Tetapi Tuhan mengetes ujian setan iblis dan Adam Hawa, apakah mereka kuat menahan nafsu-nafsu mereka atau tidak, yaitu diberi ujian dengan disimpannya buah hudi. Kepada setan iblis, Tuhan memberi aturan kepada setan iblis, "Hei setan iblis, kau jangan pernah mengganggu Adam dan Hawa atau menggoda supaya memakan buah ini." Nah, kepada Adam Hawa Tuhan melarang untuk memakan buah tersebut, yaitu hudi ya. Nah, setelah Tuhan memberi ujian kepada mereka, Tuhan pun memantau apakah mereka kuat menahan nafsu-nafsu mereka atau tidak. Tapi ternyata kita harus tahu, setan iblis yang diberi nafsu angkara, dia sombong, yaitu kesombongan, merasa diri paling mulia yang diciptakan api neraka ya, dari api neraka, merasa diri paling disayangi oleh Tuhan, yaitu yang pertama kali disimpan di surga. Dan setelah datang Adam Hawa, mereka merasa terganggu ya. Dan akhirnya setan iblis tidak bisa menahan ujian dari Tuhan, yaitu tidak bisa menahan angkaranya atau nafsu angkaranya. Dia menggoda Adam supaya memakan buah tersebut, yaitu melanggar aturan Tuhan. Sedangkan Adam Hawa yang diberi ujian oleh Tuhan, yang diberi nafsu yaitu syahwat, kelamaan tergoda juga oleh rayuan bujuk setan iblis karena mempunyai syahwat atau keinginan. Dia ingin merasakan bagaimana itu rasanya buah hudi. Syahwatnya sudah menggebu-gebu ya, ingin memakan buah tersebut. Dan akhirnya Adam pun tidak kuat menahan godaan tersebut. Akhirnya Adam dan Hawa memakan buah tersebut. Dan setelah dimakan, Adam sampai tenggorokan. Nah, jadi kalau di sini lelaki disebut gonok laki, itu buah hudi, dan sedangkan Hawa memakannya sampai dada dan menjadi buah dada, yaitu payudara, itu buah hudi ya, payudara perempuan itu. Jadi kalau perempuan dan lelaki, kalau melihat payudara perempuan itu syahwatnya atau tenggorokan ininya sudah langsung elok-elokan gitu, ingin mencengkram begitu ya sejarahnya. Nah, setelah kedua-duanya melanggar aturan Tuhan karena tidak menahan nafsu yang diberikan oleh Tuhan, Tuhan pun murka ya. Dan setelah itu Tuhan menurunkan mereka semua dari surga ke alam dunia ini untuk tempat berpijak semua makhluk ya. Nah, Tuhan memberikan Adam dan Hawa, menurunkan ke alam dunia. "Hai Adam, karena kau telah melanggar aturanku, maka kau turunlah ke alam dunia ini bersama istrinya ya, bersama anaknya yang sudah dilahirkan di surga. Begitu juga kepada setan iblis, kau telah melanggar aturanku karena kau tidak bisa menahan nafsumu, maka keluar dari surga dan berpijaklah di alam dunia ini." Nah, semuanya ke alam dunia ini. Tetapi Adam setelah melanggar aturan Tuhan, dia menangis atau bertobat kepada Tuhan, yang disebut doa tangis Adam, tobat tangis Adam, atau yang disebut Robana Golamna Angkusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin, yaitu doa tangis Adam kepada Tuhan. Dan Tuhan pun memaafkan kesalahan Nabi Adam, tapi tetap Nabi Adam disimpan di alam dunia dan untuk menggerakkan anggota badannya tidak seenaknya seperti di surga. Kalau di surga kan tinggal makan, tinggal pakaian, enak ya, begitu ada pelayan. Tapi di dunia sebagai diterimanya tobat Adam, tapi Tuhan menyuruh Adam untuk melestarikan alam dunia, mengelola alam dunia ini sebagai khalifah, yaitu Nabi Adam itu khalifah alam dunia, yaitu yang wajib mengelola alam dunia dengan baik atau melestarikan. Begitu juga istrinya mendampingi Adam ya. Nah, di sana Nabi Adam dan Siti Hawa pun menggunakan anggota badan, akal pikiran, dan berdoa kepada Tuhan. Apa itu anggota badan? Ya, anggota badan Adam yang diciptakan dari 4 unsur tersebut dia gunakan untuk bekerja atau berjuang dengan memakai otak. Bagaimana caranya mengelola alam dunia ini dengan baik? Kita ingin makan, ingin minum, ingin pakaian, Nabi Adam menggunakan otak atau akal pikiran ya. Dengan bagaimana dia kan di surga itu telanjang bulat, diturunkan ke alam dunia ini sebagai tanda murkanya Tuhan karena Adam tidak bisa menahan syahwat. Tetapi kalau setan iblis ya, setan iblis yang telah melanggar aturan Tuhan diturunkan ke alam dunia ini,
dia tidak mau bertobat. Bahkan dia semakin ganas kepada Adam Hawa untuk menggodanya. Ingin Adam dan Hawa supaya terjerumus, supaya dilaknat oleh Tuhan. Begitu ya. Nah, akhirnya Tuhan pun murka kepada setan iblis karena tidak mau bertobat. Dan Tuhan melaknat setan iblis tersebut. Kau dilaknat olehku karena kau tidak bertobat, maka kau bagian neraka selamanya. Kata Gitu Tuhan ya dong. kepada setan iblis. Dan setan iblis menerima laknatan tersebut. Dia membangkang kepada Tuhan, tapi meminta syarat kepada Tuhan akan menggoda anak cucu Nabi Adam dan bangsa jin untuk dijadikannya teman ke neraka kelak selamanya. Dan Tuhan pun memberi izin, ya silakan kau ganggu keturunan Adam Hawa dan keturunan bangsa jin, tapi kalau yang tidak tahu jalan kebenaran dariku. Tapi kalau manusia yang tahu jalan kebenaran dari aku, maka kau tidak akan bisa mengajaknya ke neraka. Begitu ya. Dan setan iblis pun semakin merajalela untuk menggoda keturunan Adam dan bangsa jin. Begitu ya sejarahnya. Jadi setan iblis pun makhluk yang diciptakan, yang disayangi, tapi dia membangkang aturan Tuhan, maka dilaknat oleh Tuhan. Sedangkan Adam dan Hawa pun melanggar aturan Tuhan, tapi dia bertobat, maka oleh Tuhan diterima tobatnya, tapi tetap oleh Tuhan disimpan di alam dunia untuk mengelola alam dunia ini dengan baik atau sebagai khalifah alam Berjuang, dunia. berjuang. Nah, kita manusia berjuang ya, sekuat oleh Tuhan kan diberi syahwat. Jadi syahwat ini, jangan lupa, syahwat ini ujian dari Tuhan. Jadi semua manusia ini diberi syahwat atau keinginan ya, yaitu ingin makan, ingin minum, ingin pakaian, ingin kawin dan sebagainya ya. Jadi manusia ini diberi syahwat sebagai ujian dari Tuhan. Nah, syahwat kita oleh Tuhan diberi ujian itu, apakah mereka manusia ini bisa menahan syahwatnya atau tidak, atau keinginannya itu bisa menahan keinginan. Kan kalau keinginan manusia pun kalau diguguk oleh nafsu kita, dunia ini ingin untuk kita semua kan. Kalau ada lelaki ingin semua cinta kepada kita kan, itu kan syahwat atau keinginan nafsu ya. Nah, Tuhan memberi ujian kepada semua manusia itu, apakah manusia ini bisa menahan syahwatnya atau tidak. Begitu ya, di alam dunia ini kita diuji syahwat kita, apakah bisa menahan syahwat atau tidak, ya melawan syahwat ya. Dan setelah itu Tuhan pun setelah memberi ujian, Tuhan pun telah memberi cara-caranya kehidupan di alam dunia. Seperti kepada Nabi Adam, bapak moyang manusia, Tuhan memberi cara-caranya seperti cara perkawinan kan. Nabi Adam dan Siti Hawa dikawinkan langsung oleh Tuhan, yaitu Nabi Adam yang diciptakan dari 4 unsur yang ada di bumi, Siti Hawa yang diciptakan dari tulang rusuk. Mereka disatukan oleh Tuhan menjadi suami istri ya. Dan hasilnya Nabi Adam mencari nafkah di alam dunia ini untuk memberi nafkah kepada Hawa, dan Hawa pun melayani Adam dan membantu suami dalam segala hal. Jadi wanita, kalau perempuan dan lelaki sudah disatukan dalam tali perkawinan, perempuan itu pendamping hidup lelaki. Maka kaum lelaki jangan sia-siakan itu perempuan atau istri-istri kalian, karena istri kalian itu pendamping hidupmu sampai hari akhirat ya. Tapi banyak ya sekarang lelaki itu mencampak-campakan istrinya, bahkan menyakiti sampai berlebihan. Dosa loh para lelaki. Karena sejarahnya apa? Karena istrimu itu pendamping hidupmu yang terus mendampingimu sampai ke jannah, kalau kita melaksanakan aturan Tuhan, atau sampai ke surga ya. Nah, jadi semua diberi syahwat. Manusia itu diuji tes keimanannya dengan syahwatnya, apakah bisa mengendalikan syahwat atau tidak. Tapi Tuhan pun tidak memberi ujian kalau Tuhan tidak memberi aturannya untuk menjaga syahwat tersebut, yaitu aturannya yang sudah diberikan kepada para nabi dan para rasul. Kita tinggal mengikuti para nabi dan para rasul, termasuk kita umat Nabi Muhammad. Ikutilah ajaran Nabi Muhammad, maka di sana kita bisa mengendalikan syahwat kita, atau bisa tes keujian dari Tuhan itu bisa lulus kalau kita mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad diturunkan ke alam dunia ini untuk membereskan akhlak-akhlak kehidupan, yaitu menahan syahwat dari angkara murka setan. Begitu ya. Kalau syahwat kan semua ada, tapi kalau kita mengendalikannya dengan aturan-aturan dari Tuhan, syahwat ini akan terjaga. Kalau kita tidak tahu aturan-aturan kehidupan yang diberikan oleh Tuhan kepada Nabi Muhammad, maka syahwat ini
akan dibawa oleh setan ke dalam neraka atau angkara murka. Maka kita harus tahu ya, kita bisa mengendalikan syahwat ini kalau kita tahu ilmunya, maka syahwat ini akan terkendali atau akan menuruti aturan dari Tuhan. Tapi kalau kita tidak tahu ilmu yang sebenarnya dari Tuhan yang diberikan kepada Nabi Muhammad, maka syahwat ini akan dimasuki oleh setan dan menjadi angkara murka. Contoh, saya kasih contoh ya. Aturan dari Tuhan yang diberikan kepada Nabi Muhammad, seorang orang tua mengurus anak, ada kan cara-caranya ya, yaitu dari usia bayi sampai usia 17 tahun perempuan, 20 tahun lelaki. Itu kewajiban seorang ayah memberi makan, pakaian, dan mendidik. Seorang ibu yang menyusui sampai 2 tahun dan mengasuh sampai usia yang disebutkan, yaitu 17 tahun perempuan, 20 tahun lelaki. Dari 17 tahun perempuan, 20 tahun lelaki, oleh orang tua diarahkan supaya mempunyai penghasilan sendiri atau usaha mencari duit untuk kehidupannya. Jangan sampai memberi benalu kepada orang tua sampai berumah tangga. Kalau sudah berumah tangga, hukumnya bukan anak tapi sanak atau sudah keluar dari lingkaran orang tua. Kalau dalam kartu keluarga sudah mempunyai kartu keluarga masing-masing, sudah tuntas kewajiban orang tua memberi makan, pakaian, mendidik, dan mengarahkan. Jadi sudah tidak ada kewajiban, sudah tuntas ya. Nah, itu aturan dari Tuhan yang diberikan kepada manusia pilihan, yaitu Nabi Muhammad, yang wajib kita ikuti. Tapi karena kita tidak tahu ilmu dari Tuhan, banyak anak yang durhaka kepada orang tua. Rasanya dia anak, dia sudah umurnya seperti 30 tahun bahkan lebih ya, dia sudah punya anak, orang tuanya sudah tua. Jadi rasanya dia itu anak kepada orang tua, tapi inginnya kasih beras, kasih uang untuk dia dan anaknya. Orang tuanya tidak mau memberi, dia marah, bahkan sampai anak membunuh orang tuanya. Karena apa? Karena tidak tahu aturan-aturan kehidupan dari Tuhan, maka syahwatnya dimasuki oleh setan sampai terjadi pembunuhan itu karena tidak tahu aturan kehidupan dari Tuhan. Itu contoh ya, dan banyak lagi ragamnya ya zaman sekarang, contoh-contoh yang tidak bisa menahan syahwat karena tidak tahu jalannya dari Tuhan. Nah, itu contoh ya. Semoga bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.